Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita sangat berbahagia karena pada hari ini kita akan bersih kebaktian syukur 25 tahun pernikahannya dari Bapak Raja Adi Jessica dan Ibu Hanin Aum Jatulani. Kami mohon berdiri untuk pengantin. Pengantin itu berdua, berbeda karena pengantinnya ada Ibu Hanin dan Bapak Raja. Ya, inilah pengantin pernikahan ya. Sebelum kita mulai secara langsung, mari kita bersatu sejenak. Amin. Sebabnya kita akan mulai dengan panggilan ibadah yang berasal dari Mazmur 118 ayat 1 dan 4 yang dilanjut dengan ayat 26 sampai 29 dengan firman. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Biarlah Israel berkata. Biarlah kaum Harun berkata. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya, mari kita puji Tuhan dari SKB T-shirt ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita satu-satunya berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi.
anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Rutan, mari kita memuji Tuhan dan dibesarkan nama Tuhan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah nama-Mu yang sungguh agung. Karena hari ini Tuhan kumpulkan kami dalam rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama merayakan ulang tahun ke-25 pernikahan Bapak Derajat Aditya Sigar dengan Ibu Hani Aulica Tulandi. Sekarang kami hendak membaca Alkitab. Bersabdalah ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bacaan Alkitab kita saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 6
Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Nuh dan bahteranya. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di hadapan Allah, bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang Aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Beginilah harus kau buat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki nafas hidup di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi Aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, satu pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Sedangkan engkau sendiri, bawalah segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Mari kita sambut dengan menyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita
berdasarkan Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 tadi, renungan kita saya beri judul Keluarga Nuh, bunga bakung di lembah. Sungguh kita bersyukur ulang tahun ke-25 pernikahan, panggilannya Pak Derajat atau Aditya? Pak Aditya dan Ibu Hani. Sungguh kita bersyukur hari ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Nah, ada sepasang suami istri yang telah menikah 25 tahun. Sang suami datang menemui pendetanya dan mengatakan bahwa istrinya baru saja mengatakan kepadanya bahwa ia tidak mengasihinya lagi dan sedang mengurus perceraian. Suami ini meminta agar pendetanya mau berbicara dengan istrinya. Istrinya kemudian datang menemui pendeta di gereja. Istrinya bekerja di salon kecantikan. Sang istri mengatakan demikian kepada pendeta. Bapak pendeta, aku telah mengalami semua penderitaan selama hidup bersama suami saya. Suamiku sering mengutuk aku, memukulku, meremehkanku, mencaci makiku, dan menyiksaku dengan kata-kata yang kasar, sehingga aku tidak mempunyai apa-apa lagi selain kebencian terhadapnya di dalam hatiku. Makin cepat ia pergi dari kehidupanku, maka makin baik keadaanku. Rupanya diam-diam sang istri telah menabung sendiri dari hasil pekerjaannya, supaya apabila bercerai nanti dia tidak bergantung pada suaminya lagi untuk tetap dapat menguliahkan anaknya. Katanya lebih lanjut kepada pendeta, aku lebih suka masuk neraka daripada hidup bersamanya lagi. Seharusnya aku tidak pernah menikah dengannya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran keluarga Kristen yang gagal, yang terancam perceraian. Padahal mestinya 25 tahun pernikahan, mestinya pernikahan itu sudah lebih kokoh. Tetapi itulah kenyataan hidup, banyak kita jumpai. Justru pernikahan semakin panjang, semakin mudah juga untuk bercerai. Saudara-saudara, tentu kalau hari ini kita merayakan ibadah syukur, Bapak Aditya dan Ibu Hani, ini jauh dari cerita tadi, bukan? Saya tidak tahu bagaimana dahulu Bapak Aditya akhirnya terpana oleh kehadiran seorang gadis yang bernama Hani. Waktu itu sudah ada pantun belum ya? Sudah ada ya? Sudah ada ya? Ya, jadi kira-kira begini kali ya pantunnya Pak Aditya kepada Hani. Kepadam membeli rendang, dagingnya empuk dicampur udang. Dari awal beradu pandang, senyum manismu buatku berdendang. Saya yakin Hani diucapkan kata-kata seperti ini, wah, mulai kelepek. Lalu karena
Iya. Dan saya yakin setelah berjalan, Hani pun tidak mau kalah juga ya. Begini kira-kira pantun Hani kepada Aditya. Sang surya semakin tinggi apabila siang. Jangan. Mana dong suaranya? Lihat banyak ikan bermain di dalam kolam. Semakin lama aku semakin sayang, dan hatiku dari hatiku yang paling dalam. Wah, mantap deh. Mantap betul. Dan ketika akhirnya mau memutuskan menikah, Hani mengucapkan lagi nih pantun. Daging ayam dibuat gulai, buat makan di sore nanti. Hanya dirimu paling bernilai, takkan pernah bisa terganti. Ya, saudara-saudara, 25 tahun pernikahan, suatu usia yang panjang. Pastilah banyak badai yang Pak Aditya dan Ibu Hani sudah hadapi. Dan kalau hari ini mereka mengajak kita dalam ibadah syukur, tentu mereka mau mengatakan bahwa hanya karena kasih Tuhan saja mereka dapat mengarungi badai kehidupan. Nah, saudara-saudara, dari cerita Alkitab tentang keluarga Nuh, pelajaran apa yang kita dapat jika kita menghendaki menjadi keluarga bagai bunga bakung di lembah? Bunga bakung di lembah itu adalah bunga yang walaupun kecil tetapi keindahannya luar biasa. Nah, bagaimana menjadi keluarga yang seperti itu? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Nuh berperan sebagai suami dan bapak yang hidup benar. Nuh sebagai kepala keluarga, sebagai imam, dia berperan sebagai orang yang hidup benar. Jelas tadi di ayat 9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Seorang suami dan bapak yang baik adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Kebaikan hati seorang suami, kebenaran hidupnya tidak ditentukan oleh pangkatnya atau jabatannya ataupun titel yang melekat baik di depan namanya ataupun di belakang namanya. Tidak bergantung pada itu. Seorang suami dan bapak yang baik, yang benar adalah seorang yang pribadinya benar di hadapan Allah. Banyak orang bertanya, dapatkah saya menjadi orang yang benar di tengah dunia yang bobrok ini? Dapatkah saya menjadi orang yang benar sementara dosa di sekeliling begitu merajalela? Sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita dapat mengatakan, ya, kami dapat. Nuh tidak ikut-ikutan dengan orang-orang pada zamannya. Dia menjaga dan memelihara kekudusan dirinya. Dia menjauhkan diri dari dosa. Nuh bukan saja benar, tetapi juga dikatakan bahwa dia hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak dijumpai sedikit pun kelemahan pada Nuh. Andai kata Nuh bekerja sebagai karyawan di
di sebuah pabrik, rekan-rekannya di kantor akan mengatakan, Nuh itu seorang karyawan teladan di sini. Datangnya tidak pernah terlambat, pulangnya paling belakangan. Dia tidak pernah mengomel tentang gajinya, dan yang dipikirkannya adalah kemajuan perusahaan tempat ia bekerja. Kalau tetangganya ditanya, tetangganya akan menjawab, Nuh itu seorang yang melebihi seorang saudara. Ia selalu bersedia menolong kami, tetangganya. Kalau istrinya ditanya, ia akan menjawab, Nuh, suamiku itu adalah seorang yang penuh perhatian. Kalau anak-anaknya ditanya, mereka akan menjawab, Papa itu seorang yang bersedia memberi waktu, berkorban untuk kami. Jika sebuah keluarga mempunyai seorang suami, seorang bapak seperti Nuh, itu adalah modal awal menuju keluarga yang bahagia dan yang langgeng. Yang kedua, Nuh mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Dia bukan saja tidak bercela, tetapi dia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Tadi ayat Alkitab mengatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena itu dia memiliki keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Nuh menuruti apa saja yang dikatakan firman Allah. Dia terima itu sebagai sebuah kebenaran, dan dia yakin firman Allah itu selalu benar dan baik. Maka ketika Allah menyuruhnya membuat bahtera dengan ukuran yang sudah ditentukan, Nuh melakukannya tanpa membantah. Makanya di Kejadian 6 ayat 22 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dia tidak menambahi atau mengurangi apa yang diperintahkan Allah. Kalau Allah memerintahkan membuat bahtera panjangnya 300 hasta, dibuatnya 300 hasta. Tidak ditambahi, tidak dikurangi, barang setengah hasta saja. Dia tidak membantah atau menasehati Tuhan begini, wah Tuhan, bahtera ini terlalu pendek atau terlalu panjang. Tidak. Dikerjakannya semua tepat menurut apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, banyak keluarga-keluarga yang tidak bahagia, walaupun sudah 15 tahun, 20, 25, bahkan mungkin 30 tahun. Banyak keluarga-keluarga yang hidup pernikahannya tidak bahagia. Mengapa? Karena tidak melakukan tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi beberapa keluarga Kristen menambahkannya dengan kalimat, kalau ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau ingat, kalau tidak capek. Ya. Atau perintah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tetapi beberapa keluarga Kristen menambahkan dengan kalimat, nanti kalau sudah tua baru mau mempersembahkan tubuh. Nanti kalau sudah jatuh miskin
baru mau mempersembahkan tubuh. Perintah Tuhan jelas, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi beberapa istri-istri Kristen menambahkan kalimat, kalau suami mampu memberikan kesenangan, maka saya akan tunduk. Perintah Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu. Oleh beberapa orang suami Kristen, dia menambah kalimat, kalau istri mau diperlakukan apa saja, maka saya akan mengasihinya. Jelas, semua ini adalah cara-cara yang salah. Menambahkan apa yang tidak ditambahkan oleh Tuhan. Melakukan tidak tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kebahagiaan keluarga Kristen akan diperoleh jika semua anggota keluarga melaksanakan firman Tuhan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan, tidak menambah, tidak menguranginya. Demikian juga untuk anak-anak, hormatilah orang tuamu. Tetapi beberapa anak-anak Kristen menambahkan, hormatilah orang tuamu kalau orang tua memberikan apa saja yang kami kehendaki. Nuh dan keluarganya tidak demikian. Maka yang ketiga yang kita belajar dari keluarga Nuh ini, sehingga mereka keluarga yang bagaikan bunga bakung di lembah, karena mereka menunjukkan sebagai keluarga yang saling mendukung. Hal ini nampak dari pertama sikap istrinya Nuh. Walaupun orang-orang di sekitar mencibir apa yang dilakukan Nuh dengan bahtera yang sedang dibuatnya, tetapi istrinya tidak mencibirnya. Bahkan istrinya ikut mendukung pembuatan bahtera itu. Saya yakin istrinya selalu menyediakan makanan yang enak, yang cukup gizi, agar suaminya giat bekerja, tetap sehat. Saya yakin istrinya bersedia memijatnya pada sore hari, karena pasti kan pegel-pegel tuh Nuh sehabis memotong kayu, menyerut, mengangkut kayu untuk dijadikan bahtera. Saya yakin istrinya tanya, Pak, mau diurutnya, mau dipijitnya? Dia dukung. Anak-anak Nuh juga tidak ikut mencibir bapaknya. Malah anak-anaknya ikut mendukung bapaknya membuat bahtera agar tepat seperti yang difirmankan Allah. Anak-anaknya membantu mulai dari memilih kayu, memotong dan menghaluskannya, lalu dicat dan diberi ter agar tahan air. Juga membantu memasukkan binatang-binatang seperti yang difirmankan Tuhan. Menantu-menantu perempuanmu juga ikut mendukung misi yang sedang dikerjakan oleh bapak mertuanya. Jadi kita lihat mereka semua saling mendukung, saling menguatkan, saling membesarkan hati, dan saling menopang. Nah, jika dalam sebuah keluarga apa yang baik yang dilakukan suami tidak didukung oleh istri dan anak-anak, sekalipun itu untuk kebaikan, nggak akan berhasil. Demikian pula apa yang baik yang dilakukan istri dan anak-anak, tetapi dicela oleh suami, dicela oleh sang bapak, pasti hanya akan menghasilkan pertengkaran. Jadi saudara-saudara,
3 hal ini patut kita teladani dari keluarga Bapakmu, sehingga mereka menjadi keluarga satu-satunya yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah yang membinasakan manusia. Mari kita ingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 33. Gampang diingat. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ya, Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Siapa itu orang fasik? Yaitu orang yang tidak melakukan firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidupnya bercela. Itulah kutuk akan menimpa mereka. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ya, 25 tahun pernikahan Bapak Aditya dan Ibu Hani, saya akan mengakhirinya lagi dengan pantun. Seiring berjalannya waktu, cinta kita hanya semakin membesar. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-25. Begini kira-kira kata Pak Adit dan Ibu Hani. Kamu adalah segalanya bagiku. Bersamamu adalah petualangan yang paling indah. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-25. Dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Amin. Kita bersama ini kemudian pujian dari Komisi Lansia.
kita